Bima rela melewatkan banyak klien potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola perlahan pendapatannya kian menurun. Sebab yang dilakukan Bima setiap harinya hanya berdiam diri di kamar sambil mengelus-ngelus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore, Bima rajin menyiram makam istrinya itu. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Suatu malam Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran, siapa yang melakukannya? Padahal di rumah itu dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam kamar rumah tanpa izin Bima. Terpikirkan oleh Bima kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Buru-buru ia bangun, lalu mengambil sebuah pistol yang ia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap, Bima mendekatkan ke pintu kamarnya. Dia harus berhati-hati. Takutnya maling itu juga bawa pistol. Dengan pelan ia buka sedikit pintu kamarnya dan mengintip dari celah pintu itu. Tidak sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, ia melihat sosok Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan menakutkan. Rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter, merambat di atas lantai. Bima masih mendengar suara pintu dibanting. Jantung Bima berdetak hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Beberapa saat kemudian suara itu hilang. Bima kembali mengintip dari celah pintu, dan kali ini dia terjungkal saking kagetnya karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit, mungkin hanya 1 jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. "Salah aku apa? Kenapa kau terus menggangguku?" bentak Bima. Tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit sambil terus waspada. Dia mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu ada seseorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor. Masih ada butiran tanah pada kain kafan itu. Segera Bima ambil kain kafan itu. Terpikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru dia keluar lalu masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya. Kain kafan yang ia bawa seketika jatuh. Ada yang membongkar makam Anjani. Mayatnya digeletakkan begitu saja di atas lantai tanpa kain kafan, alias telanjang bulat. Bima lari keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam penjaga rumahnya. Ia mau minta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengur di posnya, seketika terbangun karena Bima menggedor kaca jendela pos satpam. Mang Asep, tolong saya Mang," kata Bima dengan nada tinggi. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam pos. "Ada apa Pak?" tanya Mang Asep. Dia ikut panik. Dalam hatinya, Mang Asep menebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. "Ayo ikut saya cepat. Saya butuh bantuan Mang Asep." "Baik Pak." Mang Asep penasaran lantaran jarang sekali malam-malam begini Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar, sementara Bima akan mengkafani lagi istrinya itu. Setelah selesai, Bima langsung menghampiri Mang Asep, lalu menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. "Mang, malam ini gak lihat orang masuk ke rumah saya kan?" tanya Bima sebelum Mang Asep mengambil cangkul. "Gak lihat Pak." "Iyalah, Mang Asep kan dari tadi tidur," kata Bima kesal. Pak, saya ketiduran. Memangnya ada apa Pak?" "Makam istri saya ada yang bongkar." "Hah? Serius Pak?" Kedua mata Mang Asep melotot saking kagetnya.
Cepat Mang, ambil cangkul. Bantu saya nguburkannya lagi. Baik Pak. Tidak lama berselang, Mang Asep muncul membawa 2 buah cangkul. Dia memberikan satu cangkul itu pada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keriput dan lembek. Di bagian mata dan hidungnya menetes darah hitam yang kental. Mayat itu baru akan mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Dia menyambut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu, Bima ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin pada Mang Asep. Jelas saja Mang Asep kaget lalu berteriak. Refleks dia keluar dari liang lahat itu. Anehnya, yang melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep, sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. Ada apa Mang? Tanya Bima kaget. Bu Anjani hidup lagi Pak. Tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani. Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Ia pun lari keluar dari kamar, meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. Mang Asep, tunggu, mau kemana kau? Panggil Bima dari dalam liang lahat. Ini masih jam 3 dini hari. Hujan turun begitu deras membasahi kota metropolitan. Sepagi itu pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pick up yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangan. Koloni gelandangan yang tidur di emper pertokoan mulai berlarian mencari tempat yang aman dari cipratan air hujan. Di emper masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tertidur pulas, berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja, namun nasib baik belum memihak padanya. Berbeda dengan orang-orang itu, apa yang dilakukan Bima di jam 3 dini hari sangat tidak lazim. Ia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima. Sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, ia menutupnya dengan papan, lalu menguburkannya kembali. Setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan hingga akhirnya tertidur pulas. Jam 10 pagi, Bima tergeraga bangun. Kamar itu sangat kotor, tanah berserak di mana-mana. Cangkul bekas semalam tergeletak di samping Bima. Ia mengucuk kedua matanya lalu beranjak ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat tapak kaki berlumur tanah di atas lantai. Tapak kaki itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan Bima mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat kenal dengan gaya tulisan istrinya. Pergilah ke Mojosari, Mas. Begitulah pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana? Karena penasaran, hari ini juga Bima akan berangkat ke Mojosari. Lagi pula, memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian ini, apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima langsung menelepon sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga. Di kota ini, yayasan Rajin Bersahaja punya reputasi yang baik dalam hal penyalur asisten rumah tangga. Mereka merekrut para perempuan lalu menyalurkannya ke seluruh kota. Dan pagi ini, yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu pun memanggil Zulfa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan ini. Zulfa berasal dari kampung, umurnya 23 tahun. Dia baru 3 hari tinggal di yayasan, dan hari ini adalah gilirannya untuk disalurkan sebagai asisten rumah tangga. Zulfa, hari ini kamu dapat kerjaan.
Lokasinya nggak jauh dari yayasan, kata Bu Rini. Dia adalah pengelola yayasan ini. Ya Bu. Wajah Zulfa berbinar. Dia senang karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. Kerjaannya nggak ribet. Orangnya mau pergi selama beberapa hari. Kamu cukup jaga rumah itu saja. Baik Bu, kata Zulfa. Kalau kerja kamu bagus, bisa jadi si pemilik rumah akan terus memperkerjakan kamu. Saya akan bekerja sebaik mungkin Bu, kata Zulfa. Hari itu juga Zulfa diantar oleh mobil yayasan menuju rumah Bima. Ia turun di depan gerbang. Tidak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan Zulfa. Pintu gerbang itu dibiarkan terbuka sedikit. Pos satpamnya sepi. Zulfa celingukan dan dengan ragu-ragu, ia masuk ke halaman rumah Bima. Dia terus berjalan melewati pepohonan mangga yang rindang. Zulfa lalu berhenti di beranda rumah. Permisi, kata Zulfa. Tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Ia lalu mengetuk pintu rumah itu. Seketika pintu dibuka, Bima akhirnya muncul. Ia sudah berpakaian rapi hendak berangkat ke Mojosari. Ayo masuk, kata Bima. Pekerjaan kamu mudah saja. Cukup jaga rumah ini. Kamu tidak perlu membersihkan seluruh ruangan. Kerja semampu kamu saja. Yang penting kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan di halaman rumah. Kamu bisa cek setiap saat di layar CCTV ini. Ini uang cash buat kamu makan sehari-hari. Bima menyerahkan sejumlah uang tanpa berkenalan terlebih dahulu. Bima mencerocos tanpa jeda membuat Zulfa harus fokus mendengarkan semua arahannya. Dan yang paling penting, Bima menoleh ke arah Zulfa. Kamu lihat kamar itu. Bima menunjukkan ke kamar tempat Anjani digubur. Iya Pak, Zulfa mengangguk. Jangan sekalipun kamu masuk ke kamar itu. Apapun yang terjadi, kamu gak boleh masuk ke sana, ujar Bima. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan terkesan mengancam. Baik Pak, timpal Zulfa dengan terbata-bata. Ini kunci rumahnya, dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi untuk beberapa hari, kata Bima. Dia mengambil koper dan bergegas ke garasi mobil. Zulfa mengikutinya dari belakang. Ia menawarkan bantuan untuk membawa koper, tapi Bima menolaknya. Setelah Bima pergi, Zulfa masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dan jendela rumah itu rapat-rapat. Sekarang tinggal Zulfa sendirian di rumah. Ia berdecak kagum melihat interior rumah bernuansa Jawa. Zulfa melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di ruang tamu. Cantik, gumam Zulfa. Ia tersentak ketika mendengar seseorang membuka pintu kamar. Zulfa mengerutkan dahi. Ia memperhatikan wajah wanita yang muncul dari kamar itu. Wajahnya sama seperti di foto. Istrinya Pak Bima ya? Tanya Zulfa. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Saya Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kampung itu seperti ditinggalkan warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil Bima. Ia berusaha untuk menemukan seorang di kampung itu. Tapi yang dia lihat hanya kawanan anjing melintas di hadapan mobilnya. Setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Ia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya karena kabut begitu pekat. Bima heran, ada apa dengan kampung Mojosari ini? Bu, kata Bima sambil mengetuk pintu. Tapi tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Pak, Bima mengetuk pintu kembali. Ia lalu menggenggam gagang pintu rumah itu, dan ternyata pintunya tidak dikunci. Perlahan Bima masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu ada genangan air dan daun sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi ia tidak menemukan siapapun. Kemana mereka? Gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani.
Di belakang rumah itu samar-samar cahaya senternya menyoroti seseorang yang sedang duduk sila membelakangi Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. "Pak," dengan hati-hati, Bima mendekati lelaki itu. Semakin dekat wujud lelaki itu semakin jelas. Ia mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Ia juga mengenakan belangkon bermotif batik warna kuning. "Kemana perginya warga kampung ya?" tanya Bima. Tapi lelaki yang duduk sila di hadapannya itu tidak menjawab. Bahkan bergerak pun tidak. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika tubuhnya lunglai dan jatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima, alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya hilang. Ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal. Napasnya terengah-engah. Ia bergegas pergi dari sana. Dengan panik ia lari menuju rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan. Kabut itu membatasi jarak pandangnya. Dengan susah payah, akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi. Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa, ia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada Ki Suratman yang sedang khidmat melakukan sebuah ritual. Ia duduk sila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terpejam. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra. "Ki," sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika saja Ki Suratman tersentak kaget. "Kanti iblis!" Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Ia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. "Tenang Ki, tenang. Ini saya, Bima." Bima, ngapain kamu di sini, Nak?" tanya Ki Suratman. "Saya mau cari ibu mertua saya, Ki. Mereka kemana? Ada apa dengan kampung Mojosari ini, Ki? Kenapa bapak mertua saya mati?" tanya Bima bertubi-tubi. "Si Kanti, ini semua gara-gara Kanti," jawab Ki Suratman dengan getir. "Selama ini si Kanti juga menerorku, Ki," kata Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatap wajahnya kosong. "Apa warga kampung ini semuanya mati, Ki?" Bima masih berusaha mencari tahu tentang Mojosari. "Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi." Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. "Mereka datang," kata Ki Suratman. Wajahnya sangat cemas. "Mereka siapa, Ki?" Bima mengerutkan dahi. Karena penasaran, ia tengok rombongan orang itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima saat melihat ada sebuah arak-arakan tanpa wujud. Di atas arak-arakan itu, ada saung kecil yang hanya muat satu orang. Di saung itu ada si Kanti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima heran. Arak-arakan itu berjalan sendiri, tanpa ada yang menggotong. Kanti menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak senyum sedikit pun. Tatapannya datar dan begitu dingin. Itu membuat Bima menjauh dari jendela. "Jangan dilihat," bisik Ki Suratman. Arak-arakan itu sudah pergi. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana, kata Ki Suratman. Ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung itu. "Aku turut berduka atas kematian istrimu," kata Ki Suratman membuka obrolan sambil berjalan. "Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari, Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar," timpal Bima. Ternyata
Saat kau menikahi Anjani di gubuk itu, si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan, dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya. Jelas Ki Suratman. Jadi sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani, Ki? Tanya Bima. Ia menghentikan langkahnya. Iya, sebelum Kanti dipasung, sudah ada 4 pengantin wanita yang mati. Sebelum kau menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja, kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan sambil melewati jalan setapak. Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih menggangguku, Ki? Kalau itu aku tidak tahu, jawab Ki Suratman. Bima tidak menimpali lagi. Ia mengarahkan cahaya senternya ke jalan setapak. Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit. Penyakit apa, Ki? Bima mengerutkan dahi. Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama semakin besar. Setelah itu kempis dan mereka mati satu persatu dengan mengenaskan. Penyakit itu sama persis, Ki, dengan yang dialami istriku. Ki Suratman mengangguk. Awalnya, kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih, tapi tetap tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu. Lanjut Ki Suratman. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan ia melihat ada seseorang mendekat. Ia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon. Dengan hati-hati, Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari. Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Ia meringis kesakitan, lalu ia jatuh tersungkur. Bima hendak menolong lelaki itu, tapi Ki Suratman menahannya. Jangan, kau lihat itu. Ki Suratman menunjuk ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon, perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Ia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkal kedua mata Burhan dengan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, suara Burhan tidak terdengar lagi. Lehernya ditusuk menggunakan kuku oleh wanita itu. Setelah Burhan mati, tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari atas pohon. Ayo kita pergi dari sini, ajak Ki Suratman. Di kamar Bima ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu Anjani duduk menghadap lemari. Ia meminta rambutnya disisir oleh Zulfa. Seharian bersama Zulfa, Anjani tidak banyak bicara. Dia terkesan selalu murung dengan wajah yang amat pucat. Rambut Bu Anjani bagus ya, puji Zulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikan di cermin itu. Anjani tidak menimpalinya. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. Kalau boleh tahu, Bu Anjani ini asli mana ya? Tanya Zulfa. Mojosari, jawabnya singkat. Itu di Jawa ya, Bu? Anjani mengangguk pelan. Bu, kok Bu Anjani rambutnya banyak tanah? Zulfa membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. Aku bersihkan dulu ya, Bu, lanjut Zulfa. Ia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak lama berselang, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Bu, ada yang mengetuk pintu? Zulfa cek dulu ya.
Zulfa pun beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar tempat Anjani dikuburkan. Zulfa ingin sekali memeriksa kamar itu, tapi ia tidak diizinkan masuk oleh Bima. "Halo, apakah ada orang di dalam?" tanya Zulfa. Tidak ada jawaban sama sekali, tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit. Suara deritnya terdengar nyaring. Zulfa mundur 3 langkah. Ia menjauh dari pintu itu. Apapun yang terjadi, ia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. "Kamu siapa?" tanya Zulfa, tanpa melihat seorang pun yang muncul dari kamar itu. Zulfa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. "Kanti," jawab seorang perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar parau, seperti orang yang sedang sakit.